Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita awali majelis yang mulia ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh pagi hari ini Allah perkenankan kita sekalian bisa menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh, dan alhamdulillah dikerjakan secara berjamaah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hitungan hari yang ke-7 di bulan Syawal, yang mudah-mudahan semuanya setelah menunaikan saum Ramadan, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tinggal adalah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan Ramadan telah kita lalui dan kita masuk di bulan peningkatan, yaitu bulan Syawal, yang mudah-mudahan amaliyah di bulan Syawal ini bisa kita kerjakan, bisa kita amalkan, yang pada titiknya nanti adalah peningkatan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita ingin baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bapak-bapak nanti hafal hadis ini ketika mendengar ataupun membaca atau memperhatikan, kita langsung ingat hadis ini dan kita sedang mengamalkannya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiathumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahullahu fi man indahu wa man bata'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Insyaallah hadis ini kaitan dengan ilmu. Mudah-mudahan bapak-bapak keluar dari rumahnya masing-masing dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di tempat ini dalam rangka berthalabul ilmi, mudah-mudahan kita diberikan ketentraman jiwa, ketenangan batin, dan didoakan pula oleh para malaikat, dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat itu, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengamalkan ilmu itu. Dan barang siapa yang ketinggalan tidak beramal, tidak meninggikan sedikit pun derajatnya nasab yang ada itu. Maka mudah-mudahan nasabnya sudah baik, keturunan dari keturunan orang baik, kita dalam lingkungan yang baik, mudah-mudahan keturunan kita termasuk orang yang baik dan mudah diajak untuk kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang bahagia ini, di bulan Syawal, kita ingin membaca satu hadis baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan puasa di bulan Syawal. Kita ambilkan dari kitab Syarah Bulughul Maram dari Ta'lim Al-Hafidh Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu tentang bab saum tatawwu. Saum tatawwu atau puasa sunnah. Puasa sunnah di bulan Syawal dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para jamaah sekalian merasa nikmat dengan puasa Ramadan dan kemudian dimudahkan oleh Allah untuk bisa beribadah, mudah untuk membaca Al-Quran, mudah untuk bersedekah, mudah-mudahan apa yang diamalkan di bulan Ramadan berkelanjutan sampai kepada setahun penuh bulan Ramadan yang akan datang. Jadi salafus saleh itu mengevaluasi setelah mengamalkan Ramadan, mempersiapkan Ramadan adalah 6 bulan sebelum masuknya Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan dievaluasi Ramadan itu. Dan mudah-mudahan amalan kita semuanya adalah berdasarkan ilmu dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya beribadah adalah keikhlasan karena Allah dan mengikuti ittiba li sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmunya. Apabila seorang beribadah didasarkan ilmu, maka akan mudah untuk mengamalkannya dan bisa terdorong lebih ikhlas ketika mengamalkannya. Hadis ini yang berkenaan dengan puasa di bulan Syawal, kelanjutan dari Ramadan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadan, siapapun yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan minas Syawal kana kasiyamid dahr. Bapak-bapak lihat hadisnya, man shoma Ramadana. Kita hafalkan, kita amalkan, dan mudah-mudahan bisa disampaikan kepada orang lain. Siapapun atau barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, bapak-bapak telah kerjakan ini puasa Ramadan, yang ujung dari puasa Ramadan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditunaikan dengan sebaik-baiknya, menghasilkan amalan-amalan ketaatan, summa kemudian atba'ahu diikuti sittan, hitungan ini 6 hari min Syawal, dari bulan Syawal itu seperti pahalanya mendapatkan puasa setahun penuh. Keterangan sekarang, keterangan dari hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini min istihbabis siyami sitta minan Syawal li hadisis sharih was sahih. Hadis ini adalah sharih, jelas, dan juga sahih. Bahkan innahu hadisun mutawattir. Ini termasuk hadis mutawattir, kuat sekali. Bahkan keterangannya Aisrina rajulan, yang merawikan hadis ini lebih daripada 20. Mereka itu aksanuhum huffaz, yaitu ahli-ahli hadis yang hafidh, wasiqat. Siqat adalah terpercaya. Jadi dalam urutan hadis, hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang hafidh dan juga orang-orang yang dipercaya omongannya. Hadis ini
menjelaskan tentang istihbabus siyamus sitta min Syawal, adalah disunahkan kuat untuk kita berpuasa setelah menunaikan saum Ramadan, yaitu untuk bisa diamalkan 6 hari ini. Qala fil i'naq yusannu saum 6 ayyamin Syawal walau mutafarriqan. Dikerjakannya 6 hari di bulan Syawal puasa sunnah seperti mengerjakan saum wajib selama setahun penuh, meskipun berbeda-beda hari, tidak berurutan di bulan Syawal. Bersyukur kalau yang kemarin mungkin diberi keluasaan, diberi kekuatan bisa mengerjakan sudah 6 hari setelah bulan Ramadan. Ini masih ada kesempatan, masih ada 3 minggu lagi. Mudah-mudahan para jamaah sekalian punya niat, minimal tahun ini punya niat untuk bisa menunaikan puasa di bulan Syawal. Masya Allah, keterangannya seperti puasa setahun penuh. Seperti apa? Puasa setahun penuh, puasa wajib. Masya Allah, betapa agungnya setiap sunnah yang dikerjakan oleh umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekecil apapun bentuknya sunnah itu, pasti orang yang mengamalkan itu mendapatkan keagungan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keterangan yang lain, tanda cintanya Allah terhadap seorang hamba itu, hamba tersebut mengerjakan yang sunnah-sunnah setelah mengerjakan yang wajib. Mari kita ingatkan, mari kita amalkan, mudah-mudahan keluarga kita pun termasuk orang-orang yang mengamalkannya, insya Allah. Ini salah satu niat kita. Istahabbul ulama ayyakuna siyamu sitta ba'da yaumul aid mubasyaratan. Ada sebagian ulama yang mengutamakan karena saking utamanya keagungannya saum Syawal ini, ada yang mengerjakan ba'dal aid mubasyaratan. Aidnya tidak boleh puasa, esok harinya sudah mulai berpuasa. Namun tidak dijadikan setelah 6 hari itu aid dengan penamaan aid Syawal. Ini ada beberapa kota itu yang orang menamakan ini lebaran apa? Lebaran ketupat, dan tidak dianjurkan untuk menamakan aid di dalam bulan Syawal itu. Maka dibolehkan majmu'ah wahid, berurutan dalam jumlah yang satu, yaitu 6 hari berturut-turut, boleh dengan mutafarriqah. Ini yang menjadi titik, yaitu berbeda-beda hari tetapi masih di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Sekarang masuk kepada tafsir tematiknya. Kalau kemarin di bulan Ramadan, yaitu ayat-ayat yang kita baca berulang-ulang, yaitu pada ayat ayyamam ma'duda. Puasa Ramadan itu hari-harinya terbatas. Terbatas 29 ataupun 30. Kemudian ayat menjelaskan walitukmilul iddata, hendaknya engkau genapkan hitungannya itu, dan kemudian agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertakbir. Ayat-ayat itu telah diamalkan oleh para jamaah sekalian. Seandainya satu amalan telah sempurna diamalkan, pasti Allah akan memberikan ganjarannya, Allah memberikan pahalanya.
pahala di dalam bulan Ramadan intinya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terasa terus selama setahun penuh ini. Untuk menjaga agar selama setahun penuh itu bisa mendapatkan anugerah ketaatan kepada Allah, lakukanlah di bulan-bulan setelah bulan Ramadan itu semuanya penuh dengan ketaatan. Kata kuncinya, apabila orang yang tambah imannya itu, maka dia bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu yazid, bertambah dan juga berkurang. Kalau di bulan Ramadan kemarin telah terbina dengan sebaik-baiknya, bulan Syawal itu hendaknya yazidu, yaitu bertambah. Bagaimana tambahnya itu? Indikasinya adalah penuh dengan ketaatan kepada Allah. Wayangkus, berkurang, indikasinya banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di tengah-tengah bulan ini, kemudian bulan-bulan berikutnya, rasakan di dalam diri itu. Kalau pas lagi turun sekali, teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tingkatkanlah peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya ketika telah selesai menunaikan satu peribadatan kemarin di bulan Ramadan, kemudian Allah berikan barokah kepada kehidupannya karena dilalui dengan peribadatan yang sempurna. Agar kesempurnaan itu berlanjut sampai 1 tahun, sempurnakanlah ibadah kita sekalian. Sungguh apabila seorang sedang lupa tidak beribadah kepada Allah, perlu diingatkan. Peringatan itu yaitu dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat itu ayat. Apabila kita sedang turun, kenapa sedang jauh, kenapa sulit untuk beribadah, enggan, malas dan lain sebagainya, ingat ayat itu. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ayat itu menjadi peringatan bagi orang-orang mukmin. Dan apabila diingatkan satu ayat, orang mukmin akan bersyukur dan tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya itu, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Pernah kita bahas ayat itu. Sekarang kita masuk kepada ayat ini. Kita ambilkan dari tafsir Sofatut Tafasir Muhammad Ali As-Sobuni. Ayat ini sering kita dengar apabila ada kematian. Karena setiap saat kita akan bertemu dengan kematian. Tinggal waktu dan yang telah Allah tentukan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan para jamaah sekalian termasuk orang-orang yang mengingat kematian itu sendiri. Ayat ini ada di surat Ali Imran. Mari kita coba baca pelan-pelan, yang mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Ayat ini khobariyah, yaitu pemberitahuan. Dan juga ayat ini erat kaitannya dengan puasa atau peribadatan-peribadatan secara umum. Ayat ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang setiap diri pasti menemui kematiannya.
Tidak ada yang hidup di dunia ini selama-lamanya. Tidak ada yang langgeng. Dan yang abadi itu hanyalah ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak kembali lagi ke dunia ini. Karena ayat itu menjelaskan kabar, pemberitahuan tentang hal itu. Kita lihat, kalau bapak-bapak lihat di slide akan jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ini kita masih dianugerahi oleh Allah jasad yang sehat, masih bersama dengan nyawanya, maka bisa melakukan gerakan di dunia ini. Beruntung apabila masih sehat, masih kuat, belum menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian, untuk bisa beramal sebanyak-banyaknya ketika di dunia ini. Karena dunia ini adalah darul amal. Saya ulangi, dunia ini adalah apa? Darul amal, tempat kita untuk beramal. Ayat berikutnya setelah khobariyah bahwa semua yang hidup itu, yang bernyawa itu adalah akan menemui kematian. Sungguh Allah akan sempurnakan pahalanya amal-amal ketika kita di dunia ini. Fase hidup di dunia ini adalah tempat dan waktu untuk beramal. Ayat berikutnya, wa innama tuwaffawna. Sungguh bahwa kamu sekalian itu akan dibalas secara sempurna ujurakum, pahala yang sempurna atas amal-amalmu di dunia. Kapan? Di yaumul qiyamah. Namun sejatinya di dunia ini pun Allah telah memberikan balasan-balasan yang banyak berupa kenikmatan-kenikmatan dunia yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemudahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jami'i ma an'amallah li ziyadati ta'ah. Seluruh amal, seluruh karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah untuk menambah ketaatan kepada yang memberikan nikmat itu. Jadi menjadi kesyukuran bagi seseorang apabila tambah nikmatnya, tambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayatnya. Pertama khobariyah, kabar bahwa setiap diri pasti akan menemui kematiannya. Maka untuk bersiap-siap ketika menghadap Allah kematian itu, karena Rasul menyebutnya yaitu al-qayyis, orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang mempersiapkan sebelum menghadap Allah, yaitu kematian itu. Maka tadi saya sebut di dunia ini adalah darul amal, kelak nanti di yaumul qiyamah sebagai darul jaza. Apa buktinya? Allah memberitahukan lagi, sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasannya ketika di dunia ini, yaitu dengan balasan pahala yang sempurna yaumul qiyamah. Deskripsinya apa? Keterangannya kesempurnaan ujur ini. Maka hadis yang berkenaan dengan puasa Ramadan kemarin, al-a'malu bi khawatimiha, yaitu ketika menjelaskan walitukmilul iddata, sempurnakan hitungannya, maka Allah akan menyempurnakan balasannya.
Apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu faman zuhziha, siapapun yang dibebaskan dari azab siksa api neraka, wa udkhilal jannata, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad, orang tersebut adalah telah mendapatkan kemenangan yang nyata. Apa kemenangan yang nyata itu? Dibebaskan dari siksa api neraka, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di keterangan ayat-ayat yang lain, hamba-hamba yang dimasukkan ke surganya Allah itu adalah hamba-hamba yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berulang kali Siti Aisyah bertanya kepada Kanjeng Rasul, dijawab, apa bacaannya ketika mendapatkan Lailatul Qadar? Yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Intinya adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seseorang akan dimasukkan ke surganya Allah, dosa-dosanya itu telah terampuni semuanya. Tahapan-tahapan di bulan Ramadan adalah baik itu saumnya ataupun qiyamnya, Rasul memberitahu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Intinya apa? Maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fase-fase itu harus terlampaui dan akan dijalankan apabila seseorang itu dijauhkan dari siksa api neraka. Dijauhkan dari siksa api neraka dan didekatkan kepada jalan menuju surganya Allah itu adalah satu-satunya jalan adalah takwa kepada Allah. Maka puasanya itu mudah-mudahan berpahala ketakwaan kepada Allah. Urut-urutannya seperti itu. Dan mudah-mudahan ini para jamaah sekalian yang kemarin telah menunaikan puasanya itu mendapatkan ganjaran takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, ketika Allah berfirman, tazawwadu, berberkalah kalian, fa inna khairaz zadi at-taqwa, yaitu sebaik-baiknya bekal menghadap Allah adalah ketakwaan itu. Intinya ketakwaan adalah menjalankan perintahnya dan menjauhkan dari larangan-larangannya. Pernah kita sampaikan bahwa seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah intinya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan-larangan Allah telah tersampaikan agar manusia tidak jatuh kepada nerakanya Allah. Jadi fase itu mudah-mudahan dilampaui lagi. Amalkan perintah-perintahnya, jauhi larangannya, pasti akan menambah ketaatan, dan ketaatannya itu menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ayat berikutnya itu, wa mal hayatud dunya illa mata'un al-ghurur. Sungguh gitu, bahwa kehidupan dunia ini adalah tidak lain daripada kesenangan sendaguro yang kadang-kadang memperdayakan kita sekalian. Ini bagi orang-orang yang telah bisa mengamalkan ayat ini. Saya ulangi, orang-orang yang telah bisa mengamalkan ayat ini akan senantiasa diberitahu bahwa dirinya pasti menghadap Allah. Yang kedua, Allah akan sempurnakan pahalanya kelak nanti di yaumul qiyamah. Yang ketiga, bahwa orang-orang yang dimasukkan surganya Allah, dibebaskan dari siksa api nerakanya Allah, sungguh orang tersebut mendapatkan kemenangan yang nyata. Khobariyah keempat adalah kehidupan dunia ini
adalah seringkali memperdayakan kita sekalian, maka kita berlindung kepada Allah dari godaan setan dan mudah-mudahan bisa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Amalkan ayat ini, baca ayat ini, dan mudah-mudahan senantiasa diberi kabar, informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan dunia ini. Skalanya mungkin beda-beda karena yang dimiliki beda-beda. Godaannya pun berbeda-beda. Ada yang digoda dengan hartanya, ada yang digoda dengan perhiasan dunianya, ada digoda sekarang mungkin ada harta, tahta, wanita, satu lagi apa? Data. Ini ada yang permainannya itu dengan data. Masya Allah, memperdayakan ini bisa dengan memperdayakan data. Masya Allah, mudah-mudahan para jamaah sekalian dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa disucikan jiwanya dan bisa beristiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pahala yang besar ketika saumnya telah benar, fase-fase di bulan-bulan berikutnya telah benar, bisa istiqomah di dalamnya. Apabila kita sedang mendapatkan godaan-godaan itu, cepat menuju titik ini nih. Apa ayat yang akan kita sampaikan? Yaitu tentang segera untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi kalau orang-orang yang telah diampuni mudah untuk beribadah, mudah untuk taat, mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalimatnya ini masih ada di dalam surat Ali Imran. Kita carikan ayat ini, populer dan sering terbacakan. Namun di subuh pagi hari ini ingin kita bacakan tafsir dari ayat ini. Bapak-bapak lihat di slide. Ayat itu perintah berupa amr agar orang-orang yang beriman itu bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ampunan itu salah satu syarat seseorang dimasukkan ke surganya Allah. Ayat itu berbunyi wasari'u ay badaru au sabiqu, yaitu bergegas. Bahkan kalimat sabiqu artinya berlomba-lomba. Ila ma yujabu, dengan mendekatkan segala sesuatu yang bisa mendapatkan maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bita'atillah, yaitu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa imtithalu awamirih, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bapak-bapak rasakan dari ayat-ayat pertama, kalimat pertama yang kita bacakan di subuh pagi hari ini, insya Allah urut itu. Dan Allah akan memberikan tuntunannya untuk bisa mendapatkan ampunan itu. Saya ulangi, kalimat wasari'u artinya di situ badaru sabiqu ila ma yujabul maghfirah bi ta'atillahi wa imtithalu awamirihi. Kerjakan, amalkan ayat ini. Pendek ayatnya, yaitu ketika kita dalam keadaan mungkin sedang turun imannya, supaya cepat untuk menuju maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya, setelah mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang bergegas menuju ampunan tadi unsurnya 3, yaitu
senantiasa memohon ampun kepada Allah, yaitu bertobat, kemudian taat kepada Allah, mengamalkan perintah-perintah Allah itu, maka Allah akan berikan pahala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, yaitu akan mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini janji Allah, yaitu yang telah menciptakan kita sekalian. Kalau di dunia saja mendapatkan kenikmatan yang terbatas, sudah mendapatkan kenikmatan dan terus diberikan kenikmatan itu, akan lebih lagi karena surganya Allah khalidina fiha abada, yaitu kekal selama-lamanya. Yang tadi amalnya di dunia itu terbatas, baik jumlah ataupun waktunya, maka pahalanya tidak putus-putus. Maka Allah sebutkan di surat yang 185, tuwaffauna, Allah sempurnakan di yaumul kiamah. Di sini surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kemarin yang baru berjalan menempuh perjalanan, sepanjang perjalanan semuanya dzikir, Masya Allah, itu baru di dunia, masih terbatas kilometernya. Ini seluas langit dan bumi yang tidak putusnya. Mari kita coba baca ayat berikutnya. Untuk siapa? Kalau tadi kenapa perintah-perintahnya itu takwa semuanya? Karena Allah di sini nih, ini pakai fi'ul majhul, yaitu telah disiapkan. Jadi sudah disiapkan ini surganya Allah untuk orang-orang muttaqin itu. Uiddat, untuk siapa? Lil muttaqin. Jadi janjinya Allah, kenapa untuk kita beribadah dan melakukan peribadatannya itu dengan sempurna itu, pahalanya lebih daripada sempurna yang kita kerjakan di dunia ini. Jadi ayat ini sebenarnya memberikan motivasi yang besar agar kita senantiasa timbul semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di bulan Syawal tadi kita ingatkan 6 hari untuk berpuasa di bulan Syawal, itu sangat sedikit apabila dibandingkan kelak nanti pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang beriman mengimani itu, karena al-jannah, an-nar itu adalah gaib yang tidak nampak saat ini. Tapi yakinlah dengan ayat-ayat Allah. Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang muttaqin, yaitu surganya Allah yang wala udunun sami'at wala ainun ra'at, yang belum pernah kita saksikan di dunia ini kenikmatannya. Saya ulangi, kenikmatan-kenikmatan di surganya Allah kelak nanti belum kita lihat dan belum kita rasakan di dunia ini. Maka yang hidup di dunia ini tadi ayatnya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang sekilas dan kadang-kadang mempertipu dayakan kita sekalian. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kekuatan untuk kita bisa beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan benar-benar digolongkan menjadi orang-orang yang muttaqin, karena telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Apa ciri khasnya? Yaitu orang-orang muttaqin itu, ini senantiasa Allah memberikan khobarnya, kemudian ada deskripsinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan fis-sarra'i wad-dharra'i. Dalam keterangan ini, yaitu ketika kamu dalam keadaan aman, tentram, ataupun dalam keadaan perang yang terjepit, masih tetap diperintahkan Allah agar mempertahankan ketakwanya itu adalah senantiasa menginfakkan di jalan Allah dalam keadaan lapang dan juga dalam keadaan sempit. Keterangan yang lain dalam keadaan aman ataupun dalam keadaan perang.
Nah, ini kaitannya dengan sawalan kita. Wal kadhiminal ghaidh. Kadhim itu adalah menahan. Kalau kemarin puasa itu adalah bisa imsak terhadap muftirat yang membatalkannya. Kalau ayat ini adalah sebagai ciri dari orang mutakid adalah yang bisa menahan amarahnya. Menahan amarah ini, keterangan di Sofatut Tafsir, meskipun indahul qudrah, dia berkuasa untuk menumpahkan amarah itu. Orang-orang yang bertakwa bisa menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas, bisa memaafkan kepada manusia lain yang membuat dirinya tidak nyaman. Masya Allah. Dalam keterangan ayat ini ada derajat-derajat manusia ketika seseorang membuat tidak nyaman ke dalam dirinya. Ada yang dia membalas, dan itu dibolehkan asal semisal. Yang tidak boleh lebih daripada apa yang dilakukan oleh orang lain yang tidak membuat itu. Namun ada yang lebih tingkatannya lebih baik, yaitu dia tidak membalasnya, namun memberikan maaf. Ayat ini, setelah dia bisa menahan amarahnya, kemudian wal afina 'anin nas, dan itu berat untuk dilakukan. Kecuali orang-orang yang bertakwa ini bisa melakukannya, bisa memaafkan kepada orang lain yang membuat kita tidak nyaman, bahkan memberi maaf, dan ada yang lebih lagi, memberi kebaikan kepada orang itu. Apa pahalanya? Masya Allah. Allah tutup sebagai khobariyah ini khobar yang pertama. Wallahu, Allah itu yuhibbu. Masalah ini pakai fi'il mudhari. Sekarang ini dan waktu-waktu berikutnya, Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masyaallah. Degrinya, derajatnya itu orang-orang muttaqin memang sudah super. Ketika di dunia pun akan terlihat ketakwaan seseorang itu. Dalam keterangan yang lain, mereka itu ahlul maghfirah, orang yang telah mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu. Dan mereka itu termasuk ahlut taqwa, orang-orang yang mendapatkan predikat ketakwaan di dalam dirinya itu. Maka berikutnya ada yang menyebutkan menjadi ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa digolongkan menjadi ahlullah itu? Dalam keterangan yang lain, banyaklah orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kemarin dimudahkan oleh Allah membaca Al-Quran, membacanya. Mari di setahun yang akan datang, ini masih di bulan Syawal, semuanya senang membaca Al-Quran, senang mempelajari Al-Quran, senang bertadabbur dengan Al-Quran. Urutannya kemarin kita mendapatkan satu pelajaran dari Syekh Saroh, dia doktoral di ilmu tafsir di Madinah, itu memberitahu tahapannya pertama, Pak, hendaknya seseorang bertilawah, yatluna kitab Allah, meskipun masih terbata-bata. Tilawah huruf per hurufnya, huruf per huruf itu benar diucapkannya. Huruf adalah mendapatkan kebaikan. Keterangan yang lain 10 kebaikan. Kalau orang membaca Al-Quran yang jutaan huruf, itu berapa yang akan diraih oleh seseorang sepanjang tahun kebaikan-kebaikan itu. Maka yang kedua tahapannya berqiraah dengan benar. Ini kawan-kawan yang Masya Allah sedang terbata-bata, kadang-kadang kita ikutin, akan pahalanya banyaknya bukan terhitung. Kebaikan-kebaikan itu diteruskan sampai tahun yang akan datang,
mudah-mudahan termasuk orang-orang yang kiramil bararah, yaitu dimudahkan Allah membacanya dan bersama para malaikat. Orang yang terbata-bata mendapatkan 2 pahala, pahala kebaikannya dan pahala susahnya membaca itu. Ini karena kawan-kawan dulu nungguin pensiun, ternyata setelah pensiun mau membaca sulit. Masya Allah, tapi tetap mempunyai kekuatan untuk bisa membaca itu. Pahalanya 2, pahala kebaikannya membacanya, pahala karena kesulitannya untuk bisa mempelajarinya. Maka teruskanlah. Ini bersyukur orang-orang yang sudah lancar, yaitu Rasul menyebutnya ma'a kiramil bararah, diikuti oleh para malaikat mendoakan kebaikan-kebaikannya. Dan yakinlah, kemarin bulan Ramadan ketika bapak-bapak mudah untuk membaca Al-Quran, itu bukan semata-mata karena kemampuan dirinya. Yakin itu dimudahkan oleh Allah dan didoakan oleh para malaikat. Maka terus berkelanjutan. Jadi tadi yang kita sebutkan salafus soleh itu berkeinginan puasa Ramadan itu selama setahun penuh, karena saking nikmatnya beribadah di dalamnya. Ya, kalaupun kita nggak setahun penuh, paling tidak 6 bulan kita lalui, insya Allah ini 6 bulan berikutnya kita persiapkan Ramadan. Jadi pada tahun ini insya Allah evaluasi 6 bulan, evaluasi untuk masuk ke dalam bulan Ramadan adalah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kekuatan fikriyah, kekuatan yang pertama adalah secara nafsiyah, mentalnya ini kita siapkan, fikriyahnya, ilmunya kita siapkan, dan kemudian secara maliyahnya kita siapkan, secara jasadiyahnya mudah-mudahan sehat semuanya. Insya Allah di tahun yang akan datang kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat dan bisa beribadah di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Bedanya biasanya 11 hari maju, biasanya maju. Maka ini kalau sekarang tanggal berapa ini? Kemarin tanggal 2, tanggal 3 di bulan Mei ini kira-kira maju 11 atau 10,5 hari ke bulan sebelumnya. Berarti di bulan April itu. Kalau bulan April kita ini berarti di bulan September sudah mulai persiapan Ramadan. Itu kalau mau benar-benar itu. Kalau dipersiapkan betul 6 bulan, kemarin-kemarin kawan-kawan melakukan tazkiyah nufus itu dari bulan Oktober. Sehingga ketika masuk Ramadan di bulan Rajab, bulan Syawal itu sudah siap betul menapaki bulan Ramadan. Kerjakan itu, lakukan itu, insya Allah pada tahun yang akan datang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking ini ya Pak, pahalanya besarnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah keimanan seseorang itu, kalau bapak-bapak pegang HP, kadang-kadang aplikasi yang ada di HP bapak-bapak nggak bisa menerima konten yang tinggi gitu kan. Jangan-jangan keimanan kita itu belum bisa menerima langsung informasi ilahiyah yang sangat tinggi itu. Sulit hati untuk bisa menerima ayat-ayat Allah. Siapa tahu masih seperti di gambaran surat Al-Fajr, kalla bal rona, yaitu hati kita masih terselubungi, masih tertutupi dengan perbuatan amalan tahun-tahun sebelumnya, karena kekotoran jiwanya itu sulit untuk menerima hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa yang kemarin bapak-bapak sekalian termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi pembuka untuk turunnya hidayah ke dalam diri para jamaah sekalian. Yakinlah ayat ini bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Cara mendapatkan kebaikan itu bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, dan orang yang banyak interaksi dengan Al-Quran maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Saya ajarin doa. Kita lihat Pak,
agar diri kita mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Orang-orang tersebut berdoa, ya Allah, saya baca terjemahannya dulu. Tadi kan ingin mendapatkan apa Pak? Kebaikan. Ya Allah, perbaikilah bagiku agama. Karena agama ini yang menuntun kepada kebaikan, yang merupakan pelindung bagi urusanku. Jadi kalau urusan agamanya baik, insya Allah urusan dunianya dilancarkan, dimudahkan, yang kita tidak pernah tahu dari mana arah kemudahan itu. Dan perbaikilah bagiku duniaku, karena kita masih di dunia yang di dalamnya ada penghidupanku. Ini setelah minta agamanya baik, kehidupannya. Perbaikilah akhiratku, ya Allah. Ini yang sudah dewasa menengah, dewasa akhir, ini perlu sekali nih doa ini. Ya Allah, perbaikilah bagiku akhiratku. Yang kemarin-kemarin mungkin ngurusinya dunia terus, yang kepadanya hamba kembali. Karena kita akan kembali. Tadi ayatnya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini kaitannya di sini. Di dalamnya tempat kembaliku. Dan jadikanlah kehidupanku di dunia ini tempat hamba menambah semua kebaikan-kebaikan itu. Jadi isinya di dunia itu tambah. Waj'al hayata ziyadatan lana min kullil khair. Dari setiap, nanti kita ngelihat di sini ada nakiro, ada apa ma'rifat nih di sini. Menambah kebaikan-kebaikan dan jadikanlah kematianku, kematian. Ini kan tadi tidak ada yang hidup terus di sini nih. Pasti akan menemui ini kematianku, yaitu sebagai peristirahatan, terbebas dari segala keburukan yang ada tentang dunia ini. Doa ini syamil. Syamil itu apa? Lengkap. Di dunianya, di akhiratnya, di kehidupannya, sampai kepada kematiannya. Ayatnya di surat Al-Mulk pernah kita pelajari juga di tematik tentang menghadap Allah, yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Pada kalimat ahsanu, ahsanu adalah tingkat superlatif dari hasan. Jadi kebaikan ada yang terbaik. Untuk menguji kamu sekalian, siapa di antara kamu yang terbaik amalannya? Bagaimana cara membandingkan terbaik amalannya itu? Ini orang-orang yang belajar untuk perubahan tahapan itu tidak usah membandingkan dengan orang lain. Karena orang lain biasanya kalau dibanding-bandingkan tidak mau. Pasti tidak mau. Bandingkan dengan dirinya sendiri. Bandingkan dengan amal-amal sebelumnya. Akan naik atau masih tetap atau lebih baik. Orang-orang tersebut akan mengalami perubahan kalau sudah ada niat untuk bisa mendapatkan kebaikan itu. Mari kita baca doa ini, kita ajarkan kepada Bapak sekalian. Doa ini berulang-ulang dibaca oleh Syekh Ahmad ketika 10 hari terakhir. Kita cari doa itu, ternyata maknanya besar sekali. Dan yang kemarin-kemarin ikut di sholatul lail itu, mari kita rasakan kedahsyatan dari doa ini. Mari kita coba baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Perlunya kita sampaikan ke Bapak sekalian secara teks ini, suatu saat nanti Syekh Ahmad baca lagi doa ini, itu kita ternyata lagi minta ini. Ini biasanya kan kalau yang nggak ngerti, aminnya keras banget, tapi apa maksudnya gitu kan? Amin, amin itu tapi kepengen cepet gitu kan. Tapi nanti insya Allah berikutnya atau nanti insya Allah kita ketemu lagi dengan doa ini, paling tidak kita sedang meminta ini. Perlunya kita memahami dalam satu doa
Agar kita lebih khusyuk. Karena tadi kita minta dikhusyukkan hati kita. Mari kita coba pelajari. Doa ini permohonan kalau sendiri. Kalau sendiri pakai apa? Li. Allahumma shlih li. Tapi kalau untuk banyak orang, Allahumma shlih lana. Karena untuk kami. Ya Allah, perbaikilah untukku dini, agamaku, alladzi huwa ismatu amri, karena itulah segala urusanku itu kembali kepada din itu. Wa aslihli, perbaikilah untukku, ini kalau sendiri. Kalau untuk orang banyak apa? Waslih lana dunyana alladzi fiha ma'asi. Ini kalau sendiri, perbaikilah kehidupan duniaku. Ini karena kita masih hidup di dunia. Fiha ma'asi, karena di dalamnya ada kehidupan, penghidupanku. Waslihli, perbaikilah untuk akhiratku, akhirat kami. Karena kita akan kembali kepada akhirat itu. Waj'al, ya Allah, ini memohon kepada Allah, jadikanlah kehidupan ini yang sekarang ini sedang kita alami, ziyadatan, kalimatnya apa? Tambah untukku fi kulli khair. Ini tidak ada alif lamnya, artinya kebaikan secara umum. Kebaikan secara umum, baik jumlahnya ataupun batas waktunya. Fi kullil khair waj'al mauta, ini pakai alif lam karena kematiannya tertentu. Rohatan, berhenti, istirahat. Min kulli syarr, dari segala keburukan-keburukan dunia ini. Mari kita baca Pak, nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shlih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Nah, kita potong. Allahumma shlih dini alladzi huwa ismatu amri waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi waslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'al mauta rohatan li min kulli syarri. Masya Allah, ini walaupun baru kita baca sekali, mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam diri ini dan kita mudah untuk mengamalkannya pada saat mendapatkan kegundahan, kesedihan. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kiranya kita cukupkan, ini sudah waktu syuruk. Sudah mudah pas ya. Ini jam berapa nih, Pak? 6.11 ya. Hitungannya kemarin sudah kita gampangkan. Kalau maghribnya jam berapa itu? Jam 6. Jam 6 berapa? Maghribnya jam berapa? 5.05. Itu ya berarti jam 6 kurang. Syuruknya itu jam 6 berarti gitu. Itu jadi kalau nggak usah nambah, kadang-kadang kan ngitung 90 menit gitu. 90 menit dari waktu subuh ini. Ataupun ini, kadang-kadang yang paling mudah kemarin kita diajarin hampir sama, misalnya jam 6 kurang ya jam 6. Ini alhamdulillah sampai jam 6.11 sudah masuk 10 menit berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.